Saya sudah jadi 3 anaknya. Oh gitu. Oh iya, anaknya. Iya. Anaknya. Iya, karena seni gitu ya. bercinta itu karena jadi. Seninya itu karena ya. seninya itu jadilah 3 anaknya istri saya. Iya. Ya. Iya, dan seni itu membawa keindahan. Kalau nggak ada seni nggak mungkin ada yang 3 itu ya, Pak De ya. Dengan cinta hidup akan jadi indah. Dengan seni hidup akan jadi indah. Juga. Dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Iya. Ya, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Di dalam Islam, jangankan kok di dalam hal-hal masalah menghibur diri. Baca Quran aja suruh pakai seni, suruh memperindah. Sholat saja bacaannya supaya diperbaiki dengan tartil. Tidak boleh sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Waliyamitin, nggak boleh bentak-bentak ngajak berantem itu. dong ya, itu kalau boleh. gitu ya. Meskipun seni juga ada aturannya. Iya. Mentang-mentang seni dikasih iringi musik ya tidak boleh. Tidak boleh kita orang sholat kok pakai iringan musik. Tung 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 tak dang du, da 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 dang trung tak, trung trung. Nah, ya itu seni juga tapi nggak boleh. Islam membedakan dengan agama yang lain karena Islam anti rahbaniyah. Islam tidak mengenal agama yang hinayana, yang anti dunia. Sehingga kalau pengen nirwana tidak boleh mencicipi surganya dunia. Jadi ada orang yang nggak mau nikah selamanya, nggak boleh berhubungan suami istri. Kenapa? Karena pengen surga, pengen bidadari di surga, maka tidak boleh mencampuri bidadari di dunia. Sehingga dia tidak nikah selamanya. Bahkan nanti dikecam. Nikah itu adalah sunahku, nikah itu adalah menyenangkan. Tapi jangan senang menikah. Mentang-mentang nikah menyenangkan terus jadi hobi ya, jangan hobi kok nikah. Sisi lain juga Islam itu punya aturan bahwa bagaimana mencari kenikmatan atas suami istri itu menjadi sesuatu yang harus mutlak, itu keniscayaan. Artinya apa? Bahwa suami istri harus saling memuaskan. Dunia ini dijadikan indah pada pandangan manusia, dan keindahan dunia ini diantaranya kalau ada wanita yang solihah. Iya. Mudah-mudahan yang ada di depan saya adalah wanita-wanita yang solihah. Amin. Ya Caranya gimana? Kalau menyenangkan kalau dipandang suaminya. Iya. Tapi sering istri-istri itu menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Karena mungkin udah bosan, udah tahu kali ya suami kita udah tahu. Kadang-kadang aja, kalau mau ketemu suami orang itu parfum itu disemprotkan 20 kali. Tapi begitu ketemu suaminya balsem, keroan terus mana ini. Nah, ini. Ada nggak di sini yang gitu, Bu? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Ada. Ini kebetulan mau syuting. Kalau ketemu suaminya yang ingosnya meler, yang ustagene meler, luar biasa ini. Di dalam hal ini ada beberapa aturan di dalam Islam. Islam mengatur bahwa hubungan suami istri tidak boleh satu, tidak boleh faksa sebagaimana binatang. Nanti tidak boleh orang berhubungan suami istri seperti binatang. Di ruang terbuka terus kejar-kejaran dulu, nggak usah. Nggak nyaman dong ya. Ya itu. Sesuatu yang dipaksakan itu akan tidak enak nanti hasilnya ya. Saya agak curiga dengan yang tertawa kadang-kadang pernah melakukan ini, jangan-jangan. Apalagi yang diem ini lebih parah lagi, jangan-jangan. Enggak, jadi pikirannya jadi kemana gitu katanya Pak De. Ya karena itu bagian dari ibadah, bagian dari sedekah. Iya. Ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya istri dan saya suka berhubungan? Kata Nabi, yaitu bagian dari sedekahmu. Loh, berhubungan dikira kalau namanya sedekah itu harus apa ya? Harus uang, harus apa? Itu ibadah. Loh, dikira kalau ibadah itu yang bertentangan dengan hati. Ternyata ada ibadah yang menyenangkan, yaitu yang paling enak dan semua orang senang melakukannya, yaitu hubungan suami istri. Loh, kayak gitu kok ibadah? Bukankah kalau kamu mengumpuli suami orang atau istri orang itu menjadi dosa? Ya, kalau gitu kalau kamu kumpul dengan istrimu itu bagian dari sedekah. Sebaliknya maka mulai nanti Bu, pastikan kita gemar bersedekah. Kalau perlu sebelum suami minta sudah ditawari, ayo mas gitu semuanya ya gitu ya. Malam ini sedekah gitu. Sedekah ya. Kalau perlu udah ditulis di ranjang tuh,
sedekah ya gitu kan, Masya Allah. Atau di jadwal kali ya? Jadwal sedekah gitu sebenarnya dari sedekah. Dan itu ada aturan-aturan khusus di dalam Islam. Ada banyak sekali di dalam buku namanya Qurratul Uyun. Disebutkan ada 25 aturan Islam mengenai seni di dalam mencampuri hubungan suami istri. Banyak sekali ya, 25. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bagaimana orang berhubungan suami istri yang paling utama adalah saling menyenangkan dan memuaskan. Tidak boleh egois. Supaya jelas bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan kaitannya dengan ibadah, kaitan dengan saling menyenangkan. Ini tidak ada penyiksaan, maka tidak boleh ada KDRT. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Copenhagen, di beberapa negara Eropa, di beberapa negara Amerika mau dibuat undang-undang pemerkosaan terhadap istri. Nah, Islam tidak mengenal. Wong istri kok diperkosa. Ya, pemerkosa itu kalau istrinya orang lah itu bisa. Tapi kalau dengan istri harus saling meridhokan, saling menyenangkan. Maka nanti ada mu'alabah, ada mu'asyarah, ada macam-macam. Bahkan ada mubasyarahnya diperlukan. Mubasyarah itu warming up. Nah, bagaimana warming up itu? Bikin cumburayu dulu, bikin foreplay dulu. Tapi ya nggak usah keliling lapangan, ngapain? Capek. Mubasyarah gitu. Jadi suami sama istri udah keliling, udah sampai rumah capek malah nggak jadi nanti ya. Nah, itu ada beberapa, nanti ada satu ayat yang perlu dibaca. Baik, nanti saya terangkan nanti, bahkan ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Kayaknya tertarik banget Ibu banget tadi ya. Iya dong, semangat ya. Iya baik, untuk tahapan-tahapannya nanti kita tunda dulu Bu ya, biar semuanya penasaran. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku. Baik pemirsa yang berada di rumah dan juga yang jamaah yang sudah hadir di sini, kita lanjutkan ya. Tadi sempat tertunda bagaimana sih? Ada tahapan-tahapan nanti Ibu ya. Tahapan-tahapannya seni bercinta yang Islami dan biar terkesan indah dan biar terkesan memuaskan juga ya, ya. Bagaimana tahapannya ya? Makanya doa kita itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena konsep agama kita beda dengan konsep agama lain. Agama lain hanya ngurusi masalah akhirat. Yang penting akhirat bahagia, jadi di dunia menyiksa diri, nggak mau nikah selama hidup, gundul selama hidupnya, dia nggak punya rambut, nggak boleh. Ada yang tipe seperti itu. Kalau pengen nirwana harus bakar, tidur di atas paku, bakar dirinya segala macam. Islam tidak mengenal itu. Islam juga mencari kebahagiaan. Maka tapi kebahagiaan juga ada aturan. Maka nanti ada larang-larangan selain tahap untuk menyenangkan, tapi juga ada walaupun kita ini cari kesenangan juga ada aturannya. Kalau memang sedang berhalangan tidak bisa dipaksakan. Istri sedang menstruasi misalnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ditegaskan dalam kondisi apapun kalau sedang menstruasi tidak bisa dicampuri. Meskipun ulama berpendapat itu kaitannya dengan coitus interruptusnya, yaitu tidak boleh hubungan seksnya. Artinya boleh berhubungan, saling menyenangkan, saling cimburayu. Yang tidak boleh adalah intercourse seksualnya. Yang lainnya boleh. Kalau KNP boleh, KNP boleh, kissing boleh, kissing. Tahu kissing ya Bu? Kissing itu di WC itu loh, kissing. Sekedar bercimburayu, cium-ciuman suami istri dalam keadaan menstruasi. Bahkan nanti ada satu hadis Rasulullah itu ketika berpuasa saja masih mencium istrinya. Ya, dan itu tidak membatalkan. Ya. Nah, tolong Angga Bella belum tahu ya. Bengong semuanya, kasihan kamu belum laku sih. Artinya, ya tapi ini menjadi pembelajaran penting.
untuk ibu-ibu untuk pelaksanaannya, untuk adik-adik supaya nanti masih SMA Bu, mohon maaf ini ya. Jadi masih ini. Artinya apa? Bahwa sehebat apapun, sepuas apapun, kumpulilah istrimu itu dari mana saja kau suka. Oke, sekarang biar aturannya jelas, berdasarkan Quran dulu, karena itu perlu diatur, kalau enggak nanti jadi keliru. Allah melaknat orang mencari kesenangan tetapi tidak pada tempatnya. Nah, coba dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Kita perhatikan bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah tahu artinya Bu? Walaupun belum punya istri, tapi baik juga supaya nanti kalau sudah punya istri sudah tahu cara memperlakukan istri. Sekarang dibaca dari ENB ya, pelan-pelan. Perempuan kamu, istri-istri kamu adalah seperti ladang bagimu. Iya, perempuan istri-istri itu adalah ladang. Apa artinya? Ladang tempat bercocok tanam, menanam benih. Maka kalau cari ladang yang bagus, maka nanti kalau cari istri, cari yang baik, terutama imannya baik. Terpaksanya cantik nggak apa-apa, terpaksanya kaya juga tidak apa-apa. Yang penting syukur, solikah dan cantik dan kaya. Kalau terpaksa begitu juga nggak apa-apa. Yang penting ya, karena itu nanti anak turun kita dari sana. Iya. Bagaimana kalau kita punya istri dengan luar biasa, mohon maaf kadang-kadang dari perilakunya aja sudah tidak bisa, sudah mengumbar aurat di mana-mana. Itu bukan tipe wanita yang baik untuk jadi ibu dari anak-anak kita. Terus? Maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki dan buatlah kebaikan untuk dirimu. Pelan-pelan. Jangan datangilah ladang itu dari mana saja kau kehendaki. Artinya Islam dalam memuaskan bagaimana hubungan suami istri dari mana dengan gaya apapun boleh. Yang penting senang dan suka dan sama puas, suka. gitu ya. Maka nanti ada misalnya mu'alabah, yaitu orang supaya saling cumburai. Kan ada mubasaroh. Jadi jangan langsung to the point. Tahu-tahu datang langsung to the point gitu nggak boleh. Jadi ada tahapan-tahapan yang artinya mohon maaf Ibu. Jadi nanti juga harus dilihat bahwa
kita ini untuk saling menyerang. Maka sejelek-jelek dan sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang egois dalam berhubungan suami istri. Jadi selesai langsung nonton TV. Itu kan? Nah, itu laki-laki biasanya ya. Dasar laki-laki. Dasar laki-laki ya. Ya Bu ya, dasar laki-laki. Ya kan Bu, laki-laki suka egois ya Bu. Iya. Makanya saya nggak suka laki-laki Bu. Iya betul. Yang saya heran kenapa ibu suka laki-laki. Normal, kalau malah sesama jenis belum ada obatnya. Ya. Tolong itu sadar tuh yang baru. Ya, ya. Nah, jadi teruskan, yuk. Dan buatlah kebaikan untuk dirimu, Ya. takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menghadapnya. Ya, ayat sebelumnya berbicara tentang larangan. Kalau ini datangilah istri dari mana kau suka. Kalau yang kedua larangan kalau istri sedang berhalangan atau sedang menstruasi. Ya, itu. Maka berbahagialah yang sudah menopause. Karena sudah tidak ada larang. Tidak ada Anytime ready for use. Gak ada liburnya. Ya, jadi ready. Ya, gitu. Ibu Iya. kok tertawa-tawa sudah menopause, Bu? Jadi bagaimanapun Islam punya aturan. Artinya supaya saling menyenangkan. Bahkan mohon maaf, Rasulullah sangat biasa meminyaki auratnya dan tubuhnya supaya suasana surgawi. Iya, jangan sampai setika berhubungan bau berambang, bawang, bau balsem, bau itu keroan terus, masya Allah. Habis dari dapur ya, Iya. karena suaminya sudah nggak puas, dari dapur ditarik aja. Tarik Jadi. aja, iya, nggak betul. Ini diperlukan, bahkan Iya. nanti suasana waktunya sebaik-baik hubungan, kata Nabi sebaiknya di malam hari. Malam hari ya, biar Siang tenang. itu untuk kerja. Saya ada keganggu anaknya. Enak-enak gitu anaknya ngetok, ada anak itu ada telepon, ilfil ya semuanya, ya itu semuanya. Waktunya juga kalau bisa malam Jumat. Iya, malam Jumat Banyak sunat. yang menerangkan malam Jumat itu kaitannya dengan Sayyidul Ayam, besok kan Ayam. Jumat, jadi mandi besarnya sekaligus untuk mandi Jumat. Itu juga ada baiknya. Iya. Bahkan kalau bisa waktu sedang Anda bepergian. Orang kalau dalam safar maka pergi ke satu tempat dan itu punya suasana yang berbeda. Iya, jadi Iya. menghadirkan kesan yang Kesan yang berbeda beda ya. itu. Maka Iya. kadang-kadang sama-sama tempat tidur, kadang-kadang miring sana, kadang sini supaya ada Kadang udah bosen ya di iya, kampung terus. ada nuansa lain. Iya, atau Ya. barangkali ada juga pada yang menyarankan barangkali ada di salah seorang ibu-ibu atau rekan-rekan kita yang sudah lama tidak memiliki keturunan, ada yang juga Untuk pergi ke luar tempat kota, lain. ya keluar kota Ya, yang keluar bebas kota dari misalkan. handphone, bebas dari TV, bebas dari radio, Ya. karena radiasi itu juga berpengaruh. Ya, dan akhirnya maju. Alhamdulillah, Dok, akhirnya saya. jadi. Ada yang dimanapun jadi, ada Iya. juga. Ya, Yang jelas harus tertutup lah, yang pasti gitu ya. Dan tertutup. Iya. Mastur itu harus tertutup. Maka mohon maaf tidak boleh seperti binatang. Kata Nabi, jangan mengumpuli istrimu sebagaimana khimar. Yaitu tidak tertutup seperti khimar. Khimar itu mohon maaf, itu kalau berhubungan di mana tempat pun dan terbuka secara umum. Jangan malah dikasih lampu terang, kodenya dibuka semuanya. Nah, jadi kayak akuarium. Iya. Maka tidak boleh digandakan, direkam. Karena sering terjadi itu malah jadi video. Iya. Ada kan seperti itu? Iya. Jadi kasus nasional selebritis lagi. Nah, ibu tidak usah bikin rekaman dan menyebarluaskan ya. Itu semuanya. Ya, baik, itu. Yang berikutnya juga Ya. tempat. Tempat Itu diusahakan disunahkan untuk bersuci sebelum berhubungan. Juga bersih. Itu. Jadi pastikan tidak ada jarum-jarum. Loh kok sakit ternyata kecocok jarum kemana? Ya. Itu semuanya. Oke, Ya. nanti ada beberapa hal Ya. yang perlu saya sampaikan lagi Ya, ya. baik pemirsa semuanya kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Aku sedang aku sedang bercinta. Mungkin harap kamu aku di sini. Majelis Sakinah,
bagi pemirsa di rumah yang baru saja bergabung, barangkali yang baru saja bangun, kami ucapkan selamat bergabung di sini. Mudah-mudahan tayangan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Baik pemirsa, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Pak D, banyak tahapan-tahapannya, jadi tidak langsung drop saja ya. Nah, harus tempat yang baik, tidak menghadap kiblat, tertutup, kalau perlu pakai selimut supaya betul-betul tidak terbuka. Barangkali satu lagi ada doanya ya Pak. Ada ya? doa pasti, doa sebelum itu dia sudah Allah maja nipis syaiton. Oh, enggak usah ngapalin dulu belum ya. Ini akapela. Nanti dihafal nih. Sudah hafal-hafal nanti nggak ada salurannya malah kacau. Ya. Barangkali di antara kita yang mungkin sudah lupa ya. Mari kita Allah majanib nis syaiton wajanib nis syaiton marozak. Ya Allah, jauhkanlah semua hubungan ini dari godaan setan, dan apapun yang terlahir yang hasilnya nanti juga tidak diganggu oleh setan dan diberi rezeki dari hubungan ini ya. Ya, baik. Ya, ibu-ibu silakan yang mau bertanya nih, dari tadi sudah banyak yang mau ngaju. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Ar-Rohat. Nama saya Ibu Ana Senam. Ibu Ana Senam, ya. Saya mau bertanya Pak D, saya mau jawab Bu D, ya. Mengenai hubungan suami istri yang indah katanya. Tapi masih punya suami? Masih. Ya, jadi artinya pertanyaannya bisa ini. Masalahnya suaminya sering pergi, istrinya jablek. Iya, gimana Bu Ana? Mengingat faktor umur ya Pak D, udah menopause, bagaimana caranya melayani suami supaya lebih indah seperti masa-masa dulu? Bagus. Lebih indah seindah malam pertama barangkali. Seindah pengantin baru lagi gimana nih Pak Den? Tidak ada contoh yang paling sempurna, yang paling baik kecuali contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir kenabian Rasulullah kadang membangkitkan romantisme dalam keluarga itu dengan cara apa? Satu, Rasulullah kalau pulang biasa bawa oleh-oleh. Catat. Oleh-oleh itu bukan nilai materinya, finansialnya, tetapi perhatiannya suami kepada kelihatannya bunga itu 3 hari juga layu, gak enak dimakan. Tapi seorang ibu kalau dikasih bunga kan senang sekali kan Bu, istri? Apalagi bunga bang itu senangnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Kemudian membuat pujaan-pujaan. Istri Rasul namanya Aisyah, tapi kalau manggil tidak pernah manggil Saisah, Ais gak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humai, Hesi merah delima, Hesi Humairo. Iya, dan ini harus didengar oleh para suami. Para suami, karena itu bagian dari tersanjungnya istri. Iya, ini yang di rumah. Istri tidak akan puas dengan hartamu, tapi puas dengan perlakuanmu. Iya. Apalagi perlakuannya baik, hartanya baik. Tapi nggak usah, ya rumah seperti ini udah cukup, kolam renang 2 udah cukup. Oke, yang ketiga, kadang-kadang Rasulullah pernah mengambil korden Bu. Buat apa? Terus ditutupkan berdua. Ngapain ini Rasulullah? Kita pura-pura jadi manten lagi. Jadi keliling di dalam rumah itu, keliling suami istri itu pakai kain yang besar, itu keliling bareng seolah-olah masih pengantin baru. Maka pulang dari sini tolong ambillah korden. Disarungkan berdua ya Bu Ana sama Pak Ana, terus tutup di rumah. Apalagi kalau kemesraan, mohon maaf, untuk walaupun sudah menopause, kemesraan bisa dibangun dengan cara apa? Karena kebutuhannya bukan hanya seksual. Kalau orang sudah menopause, kebutuhannya adalah kemesraan dan harmonis di dalam hati. Bahkan jabat tangan atau menggandeng tangan, suami istri bergandengan tangan ketika berjalan, dosa-dosanya berguguran dari celah-celah jarinya. Masya Allah. Maka nanti pulang dari sini ibu pulang dari sini itu pinjem apa, pinjem jari-jarinya, pinjem tangannya, terus keliling komplek. Terus ditanya, ngapain Bu? Gugurkan. Indah sekali, asal istrinya sendiri, bukan istrinya orang, gugurkan dosa orang. Begitu? Ada apa
Iya, jadi itu bagian dari untuk membangun kemesraan, Iya. membangkitkan masa-masa lalu dengan mengenang kembali, nggak apa-apa. Gitu. Ya, Ya, jadi masih ada? mengenang masa-masa yang indah barangkali ya, membuka bagus, kembali ya. sehingga akan menimbulkan kembali keindahan ya. Ya, makanya ketika orang mau cerai selalu PP4 itu menasihati dulu ketika waktu Pacaran. karena rata-rata pacaran itu masa indah. Masa indah. Kecuali Bukan yang masa ketangkep muda. hansip itu beda lagi. Baik, ada Ya, lagi? baik, silakan berikutnya Ibu, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dek, kita mau nanya yang kalau perempuan itu kan tadi terangkan kalau lagi berhalangan Iya. ya, bisa bercumbu dengan yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya oral itu di agama dibolehkan apa tidak? Gimana di agama gimana? Ya dibolehkan apa tidak oral, hubungan oral, Oral. karena lagi itulah Ya. lagi berhalangan. Terima kasih Pak Ya. Dek. Di ayat 223 tadi dikatakan kumpulilah istrimu pada tempatnya. Pada tempatnya itu ada dua pengertiannya. Satu ya tempatnya sendiri, artinya istrinya sendiri, jangan istrinya orang. Dua, tempatnya ya di tempat itu, jangan di hidung, jangan di mulut, jangan di kuping. Ya itu aja. Ya itu. Masa mau ditunjukkan? Enggak. Karena terus terang, kalau oral masih debatable, tetapi kalau anal jelas hadisnya. Dilaknat Allah dunia sampai akhirat siapa-siapa yang mencampuri istrinya lewat duburnya, lewat anusnya. Dan itu secara medis pun bisa diterangkan Mbak Ranti yang dokter tahu bahwa dengan begitu, ya Mbak, betul ya Mbak? Enggak ada alasan mungkin supaya lebih pas pinjam mic-nya. Iya, pinjam mic-nya, ya boleh ya. kita mau dengar Karena argumennya tidak nih. mungkin ada ini, ya. Karena kalau dari medis kan tahu kenapa Iya. kok di pakai anal itu nggak boleh, ya. Ya. Karena anal itu kan pusatnya kotoran. Pusat kotoran. Jadi itu malah akan menimbulkan penyakit buat laki-laki dan pastinya juga buat perempuan tidak akan menimbulkan kenyamanan. Ya, tolong Bu diperhatikan, Tempat yang tepat. dihentikan yang anal kemarin itu, ya. Ini Bu Ana, bukan Bu Ana. Ya. Bu Ana senam bukan Bu Ana, ya itu. Jadi tidak bisa boleh itu adalah. Tetapi untuk yang kaitannya hand job, pakai tangan, pakai itu semuanya atau pakai mulut itu debatable karena itu sayun istihadiun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi. Ya. Tetapi sebetulnya kalau ingin membangun satu kemesraan dan harmonis tidak harus dengan cara aneh-aneh itu. Ya. Insya Allah dengan cara itu pun bisa. Yang Dan penting kan banyak- suasana hati, betul Ya, nggak ya. Bu? Iya, betul. Kalau hatinya dibangun, nggak usah pakai anal, pakai hidung, pakai itu nggak usah. Dan banyak cara yang lebih indah dan lebih nyaman Lebih juga nyaman ya. dan lebih itu, karena Ya. itu bukan cara-cara Islam. Begitu ya Bu? Iya. Ya, cara-cara yang umum konvensional saja. Ya. Ya, baik berikutnya Ya. silakan. Masih ada lagi? Ya. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Kak, saya dari pengajian Aroha. Nama saya Wiwi. Siapa? Nama saya Wiwi Pak De. Wiwi. Ya, Bu Wiwi. Ya, ini berkaitan dengan seni bercinta ya Pak Ya. De ya. Ini terinspirasi dari malam Jumat. Itu adalah Malam sunnah Jumat. Rasul katanya Ya, Pak sudah De. betul betul. Ya. Nah, ceritanya sang istri itu sudah siap-siap, rapi, sudah inilah dari pagi udah siapkan gitu. Bagus. Pertanyaan gini ini original karena ini curhat banget ya. Ya. Ya nggak apa-apa ya berbagi. Iya. Kemudian Pak De setelah ditunggu ternyata suaminya belum datang juga nih. Iya, gitu. Akhirnya sampainya udah malam ceritanya. Ketika sudah sampai malam ya suaminya ternyata capek. Ya. Sementara tadinya niat istrinya itu adalah untuk apa sih ya Ya. sedekah. Nah, ya. Akhirnya kecewa dan kemudian ribut lah gitu Pak De. Ya. Nah kalau yang seperti ini bagaimana ya Pak De? Akhirnya bukannya ini akhirnya jadinya ribut gitu loh Pak De. Makasih. Ya. Karena kasus ya. Kasus artinya Ya. orang sudah menyiapkan yang terbaik untuk suaminya, tapi suami nggak kunjung alasannya rapat sana rapat sini. Jangan-jangan malah timbul pikiran lain. Ini Ya. mungkin cari yang lebih mudah atau cari sana semari. Tapi prinsipnya Allah itu menilai dari manajemen prosesnya. Ya.
Ketika orang sudah niatan untuk berbuat baik, kemudian tidak terlaksana, maka niatannya itu digaji, dikasih pahala sempurna. Amin. Jadi ibu tidak sia-sia, bahkan mohon maaf, nanti orang yang menyenangkan suami, matinya nanti masuk surga dari mana saja pintu yang kau suka. Amin ya robbal alamin. Itu bagus sekali, itu contoh istri yang baik. Suami belum minta sudah disiapkan. Jadi luar biasa. Iya, jadi ada pahala dari menunggunya itu ya, Subhanallah. dari prosesnya. Pahala nunggunya, pahala menyiapkannya, pahala itu semuanya. Iya. Bagaimana kalau suami menjadi marah? Harus dijelaskan. Iya. Dan insya Allah kemarahan istri kalau udah suami itu marah seperti apapun, kalau udah dikasih insya Allah langsung alah udah gak jadi marah lagi. Iya, Ya. marah nggak jadi karena sudah melihat ibu yang sudah begitu menyenangkan dilihat ya. Jadi nggak jadi ya, subhanallah ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ya, Majelis Sakinah. Baik, ibu-ibu dan juga Pak Ade dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan ya. Tadi sepertinya sudah mulai segar ya. Iya. Agak. Yang gagang gini kok ibu semangat. Iya, semangat sekali Akan ya. ketahuan yang Iya. semuanya yang hajatnya terpenuhi atau yang punya suami Bang Toyib, Bang Iya, Toyib ini Bang Toyib ya. Kayak siapa ya Bang Toyib itu? Kayak siapa? jangan nyinggung aku dong. Oh, ada yang kesinggung ya. Ya baik, ya sudah banyak yang nginggol-nginggol lagi nih mau Iya, bertanya. silakan. Silakan yang mau bertanya berikutnya Ibu? Iya, Iya, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Majelis Taklim Ar-Rohat. Iya, Mbak Nina itu punya hobi bubuk Nina bubuk. Ya Mbak Nina ya. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak D, bahwa kalau kita berhubungan suami istri itu kan Iya. adalah sedekah. Iya, bagus. Jadi suatu hari nih kita ngambek nih ceritanya sama suami. Iya. Pas suami ngajak kita nggak mau. Iya. Nah, kira-kira gimana itu hukumnya Pak D ya? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh waalaikumsalam saya tanya warahmatullahi dulu, wabarakatuh. Bu Nina, Ngambek ngambeknya nih. karena apa? Karena ngambek itu ada 4 hukumnya. Iya. Satu, ngambek yang hukumnya wajib kalau ngambek di dalam hal kebaikan. Diajak sesuatu yang jahat kok nggak mau, wajib tidak. Ya, itu wajib ngambek ya. 2, ngambek yang hukumnya sunnah. Contoh. Ya, contohnya tidak jahat tetapi nggak ada gunanya, sebaiknya ditinggal. Ya. Ada ngambek yang hukumnya makruh. Ya, ketiga makruh. Makruh. Contohnya Sebetulnya dikerjakan juga nggak apa-apa, tetapi banyak mandorotnya, ya penting enggak. Ya, yang keempat Yang keempat, haram. haram. Kok nggak Contoh ada apa-apa, kok ngambek. Suami udah ngasih ini, ngasih itu, Ya. lumayan aja males. Saya bikin variasi, kosong rasanya ya gitu. Kosong Ya, ya, rasanya rasa Padang, terus sesekali rasa Bugis, Makassar, rasa itu semuanya. Jangan. ya. Bahwa itu untuk fungsi-fungsi untuk reproduksi boleh. Artinya kita punya alat reproduksi memang untuk Untuk reproduksi. tapi jangan untuk rekreasi. Nanti gonta ganti pasangan, anaknya 6, anak bareng semua, anak pertama semua. Ini dengan yang sana, ini dengan sini, ini dengan sini. Masa semua murid-murid senamnya punya andil, nggak boleh juga. Jadi ngambeknya ada alasan. Seorang istri harus ada ketaatan pada suami. Di antaranya satu, tugas istri itu ada 4. Satu, dia menyenangkan kalau dipandang suaminya. 2, dia taat kalau diperintah. Ya. 3, dia menjaga harta suami ketika ditinggal. Ketika ditinggal. 4, memenuhi ajakan suami kalau diajak sedekah. Nah, itu salah Tetapi satunya, boleh orang itu menolak suami. Kalau ada unsur satu, karena sakit.
Karena sakit tidak dirasakan, atau memang wajib ngambek kalau memang sedang menstruasi tadi. Satu lagi pertanyaan, silakan Ibu. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Linda dari Majelis Taklim Ar-Rohat. Mau bertanya nih Pak Dev, Ya. bagaimana kalau suami lagi di luar kota, Ya. terus kepengen mau bercinta, bagaimana tuh? Bagaimana tuh Pak Dev mengatasinya Ya. supaya tidak terjadi masalah yang tidak gitu Pak Dev? Yang pasti tidak boleh kalau mencari suaminya murah. Atau di SMS kali ya, Pak? Bisa dialihkan dengan satu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seorang suami dulu pernah Umar bin Khattab diprotes karena ngirim satu pasukan itu lebih dari 4 bulan. Ya. Sehingga para istri-istri membuat lagu-lagu dan syair-syair yang merindukan suaminya. Maka sejak saat itu dibikin peraturan maksimal pengiriman untuk pasukan maksimal 4 bulan harus balik. Di Indonesia aturannya jadi 6 bulan. Kalau nafkah lahir, nafkah batin tidak jelas, maka bisa jatuh talak 1. Kepadanya membayar iwat 10.000 diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Masjid. Ingat di buku nikah. Bagaimana kalau kenyataannya suami memang harus bekerja seperti itu? Karena kadang-kadang walaupun sama-sama sekota tapi jarang ketemu karena jadi angkatan 6-9, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9, berangkat istri masih tidur, begitu pulang istri sudah tidur. Ketemunya kapan? Iya. Tapi kok ya anaknya banyak, itu kapan melakukannya nggak jelas. Artinya mungkin pakai SMS karena SMS-nya getar jadi lakukan. Intinya Ibu, kalau bagaimana nggak bisa disalurkan dengan wirid, zikir, berkegiatan, boleh dengan senam. Sehingga nanti kalau kapan-kapan suaminya datang dalam keadaan fresh, bisa dengan kegiatan pengajian, dengan menghafalkan Quran, one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Syukur one day one surah, tapi susah. Nah, kalau bisa satu day. Ibu-ibu kadang-kadang banyak nganggur di rumah, tapi hafalan Qurannya hanya trikul. Kulhu, kul-ahu. Jadi 3 kul ini semuanya. Ibu sudah hafal berapa juz, Bu? Alhamdulillah. 3 juz hafal aja, Bu. Juz hafal, juz ya, akan sangat baik untuk menghafal Quran karena kamu akan dibangkitkan di hari kiamat. Surgamu sejauh mana kamu menghafal Al-Quran itu. Semakin banyak kau baca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatmu di surga. Amin ya Rabbal. Diarahkan kepada kegiatan ilmu. Biar ilmu tidak lolak-lolok tulalin on. Paling susah kalau punya istri, banyak kegiatan, banyak waktu, tapi nggak punya keilmuan. Nanti suaminya luar kota ditelepon, Pak, segera pulang. Apa? Kita kedatangan densus. Ngapain? Nanya jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Istrinya cantik, gak bisa bedakan densus dengan sensus. Minimal kalau suami di luar kota minimal harus bisa S3 kali ya. E3 itu apa? S3. Setor setiap Sabtu. Itu nyindir saya ini. Kalau saya, Bu, punya bahasa khusus. Apa tuh? Pesawat mau landing, tolong disiapkan landasan. Walaupun kadang-kadang juga ada kode, maaf, landasan sedang becek. Ya gimana? Apa yang kisaran-kisarannya ya? Tapi kan saya tidak akan jawab, ya sudah cari landasan lain kan. Baik, intinya kumpulilah istri itu pada tempatnya satu, tempat istri sendiri dan pada tempat yang selainnya. Dan berdoalah, itu hubungan yang sangat manusiawi dan Allah menghargainya, itu bagian dari sedekah. Jadi kumpul suami istri bagian dari ibadah kita kepada Allah. Mohon maaf ada hadis lain yang derajat kesolehannya saya juga belum meneliti. Orang yang berhubungan suami istri sama dengan membunuh orang kafir di medan perang 70 orang. Maka kadang-kadang ada isyarat, ayo Pak, bunuh orang kafir di medan. Kalau yang masih muda 70, kalau masih sudah tua kadang-kadang 20 aja udah. Tapi by the way, apapun
Pastikan rumah tangga ini menjadi bahagia karena hubungan seks yang baik, yang benar secara agama. Ya. Ini jarang diterangkan, tetapi itu menjadi penting karena bagaimana juga hubungan seks itu punya pengaruh banyak kepada adrenalin, kepada kesehatan kerja, kepada kesehatan pasangan, pada yang lain-lain. Secara psikis, rohani, fisik itu menjadi penting. Bahkan beberapa penyakit disebabkan karena tidak atau lamanya berhubungan. Mohon maaf, kadang-kadang wanita yang usia subur kok enggak segera nikah, tidak dibuahi, maka rentan terhadap penyakit-penyakit rahim. Maka yang belum laku-laku, ini masih ada INB, ini insya Allah masih banyak, tapi yang nunggu 10 tahun lagi. Barangkali ada janda-janda yang bersedia untuk baik, mudah-mudahan ini memberi manfaat. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Den, terima kasih. Sama-sama Teteh. Ilmunya pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya ibu-ibu. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Ibu Tati Mudono yang sudah memberikan tempatnya yang cukup nyaman untuk kita semua di sini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tambah berkah lagi di rumah ini. Ya, dan juga terima kasih pula kami ucapkan kepada ANN DKI Jakarta yang sudah memberikan dukungannya. Salah satunya ANB, terima kasih ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah.
Thank you.